Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan presentasi kelompok. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu Nurul Anisa Musdir, yang kedua Ong Kitang Yong, yang ketiga Muhammad Iqbal Fajri, yang keempat Muhajir Ahmad Sigi, yang kelima Aditya Syah Maulana Ibrahim, yang keenam Asman Nur Arifin, dan yang ketujuh saya sendiri Herman Narada. Langsung saja ke materi pertama. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu pendahuluan, yang kedua sistem tenaga listrik, yang ketiga studi aliran daya, dan yang keempat optimal power flow atau yang biasa kita singkat sebagai OPF. Adapun pengertian dari optimal power flow ini merupakan aliran daya optimal atau optimal overflow ini memperhitungkan aliran daya, biaya pembangkitan sehingga didapatkan nilai pembangkitan yang lebih murah dan memperhitungkan rugi-rugi atau loss jaringan. Optimal power flow ini juga merupakan salah satu metode untuk meminimalisasi biaya bahan bakar pembangkit dengan tetap menjaga batasan keandalan sistem. Pada penelitian ini diaplikasikan metode genetik algorithm with tournament selection untuk menyelesaikan masalah OPF. Itulah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ong Kitang Yong, NIM di 041181 kelompok 4, operasi sistem tenaga listrik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem tenaga listrik. Nah, apa itu sistem tenaga listrik? Sistem tenaga listrik merupakan sekumpulan pusat listrik dan gardu induk atau pusat beban yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan transmisi dan jaringan distribusi hingga merupakan sebuah kesatuan yang terinterkoneksi. Sistem tenaga listrik adalah sistem yang terdiri dari komponen-komponen penyusun tenaga listrik. Secara umum, komponen-komponen dalam sistem tenaga listrik dibagi menjadi 3 bagian, yakni pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi, distribusi, dan beban. Tenaga listrik melibatkan produksi dan pengantaran energi listrik dalam jumlah yang berkecukupan untuk menjalankan peralatan listrik rumah tangga, peralatan perkantoran, mesin industri, dan menyediakan energi yang cukup untuk penerangan umum, pemanasan, memasak, dan lain-lain. Nah, pembagian dari sistem tenaga listrik terbagi menjadi 4 bagian. Pertama itu pembangkitan atau konversi, di mana subsistem yang merupakan sumber daya alam atau sumber energi primer menjadi tenaga listrik. Misalnya itu PLTA, PLTP, PLTD, PLTU, PLTGU, dan lain-lain. Bagian ini memiliki tegangan kerja 270 volt sampai 32 kV. Yang ketiga itu transmisi, subsistem pengiriman tenaga listrik dari pusat pembangkitan ke gardu-gardu induk transmisi. Bagian ini ditandai oleh tegangan kerja yang tinggi, misalnya 70 kV dan 150 kV. Yang ketiga itu distribusi, subsistem pembagian tenaga listrik ke konsumen. Bagian ini ditandai oleh tegangan kerja yang menengah dan rendah, misalnya itu 220 kV, 220 volt di Indonesia, 110 volt Amerika Serikat. Yang terakhir atau yang keempat, beban, subsistem yang menggunakan listrik untuk keperluan hidup, produksi, pelayanan, dan lain-lain. Beban listrik secara umum memiliki tegangan rendah sampai menengah, misalnya 100 volt, 110 volt, 220 volt, 6,3 kV. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Dan
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhajir Ahmad Sigi dengan NIM D0411813101. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai studi aliran daya. Studi aliran daya. Studi aliran beban atau load flow studi seringkali juga disebut dengan studi aliran daya. Di sini studi aliran daya adalah suatu studi yang mempelajari tentang aliran daya pada suatu sistem kelistrikan dari suatu titik ke titik yang lain, dan juga tegangan pada bus-bus yang berada pada sistem tersebut. Studi aliran beban merupakan penentuan atau perhitungan tegangan, arus, dan daya aktif, serta faktor daya dan daya reaktif yang terdapat pada berbagai titik dalam suatu sistem jaringan tegangan listrik pada keadaan pengoperasian normal, baik yang sedang berjalan maupun yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, sekian dari saya lemparkan ke pemateri selanjutnya. Bismillah, perkenalkan nama saya Aditya Syah Maulana Ibrahim, NIM D0411811701. Selanjutnya saya akan membacakan tentang tujuan dari studi aliran daya. Terdapat 5 tujuan dari studi aliran daya. Yang pertama, untuk mengetahui komponen jaringan sistem tenaga listrik pada umumnya. Yang kedua, mengetahui besarnya tegangan pada setiap bus atau rel dari suatu sistem tenaga listrik. Tujuan yang ketiga, menghitung aliran-aliran daya, baik daya nyata maupun daya reaktif yang mengalir dalam setiap saluran. Keempat, kerugian-kerugian sistem yang optimum. Dan terakhir, yang kelima, perbaikan dan pergantian ukuran konduktor dan tenaga sistem. Selanjutnya, mengenai macam-macam bus dalam studi aliran daya. Pada tiap-tiap bus terdapat 4 besaran, yaitu yang pertama daya real atau daya aktif, itu P, 2 daya reaktif Q, harga skalar tegangan V, dan sudut fasa tegangan. Yang pertama, bus referensi atau slack bus atau swing bus. Slack bus atau swing bus merupakan bus yang menyuplai kekurangan daya yang dibangkitkan oleh bus-bus lain. Ciri-cirinya terhubung dengan generator, V dan sudut fasa dari generator diketahui dan tetap, P dan Q-nya dihitung. Yang kedua, bus generator atau voltage control bus. Bus ini merupakan penyuplai daya aktif dan reaktif yang telah ditetapkan. Ciri-cirinya terhubung dengan generator, P dan V generator diketahui dan tetap. Yang ketiga, C, sudut fasa dan Q dari daya reaktif dan generator dihitung. Yang terakhir, ketiga, bus beban atau load bus. Bus beban memiliki nilai P dan Q yang tetap sesuai dengan beban yang aktif dalam sistem. Cirinya pertama, terhubung dengan beban. Kedua, P dan Q dari beban diketahui dan tetap. Tiga, V dan sudut fasa tegangan dihitung. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asmanur Arifin, NIM D0411811306. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai optimal power flow atau OPF, di mana metode optimal power flow atau OPF ini merupakan metode untuk melakukan perhitungan kebutuhan daya atau P-demand dari beban guna untuk melakukan penjadwalan pembangkit secara efisien dengan tujuan untuk meminimalkan biaya total produksi dari pembangkit, namun tetap menjaga agar sistem ini aman dan andal. Nah, dengan kata lain, kita mencari solusi yang lebih ekonomis dalam penjadwalan unit pembangkit berdasarkan jumlah kebutuhan daya yang diperlukan oleh sistem. Nah, metode OPF ini dapat menentukan kondisi operasi optimal dari jaringan listrik yang mengalami kendala dalam pengoperasiannya. Faktor mana yang akan dicari titik optimal. Nah, akan dirumuskan dan diselesaikan dengan menggunakan algoritma optimasi yang sesuai seperti metode Newton-Raphson, di mana contoh-contoh batasan yang harus diperhatikan dalam metode OPF ini yaitu seperti pengaturan pembangkitan listrik dan besar pembebanan. Nah, kita dapat memecahkan masalah OPF dari biaya operasi minimum pembangkit dan keseimbangan pada aliran daya. Dalam variabel optimal power flow atau OPF ini dapat disesuaikan dengan output dari generator dalam 1 MW, di mana variabel yang lebih spesifik itu terdiri dari tegangan generator, posisi serap atau posisi top trafo, ketiga adalah setting switch kapasitor, dan terakhir adalah arus atau load shedding. Nah, selanjutnya
OPF ini memiliki aplikasi input sebagai berikut. Yang pertama, dalam keadaan emergensi, jika beberapa komponen dari sistem atau bus mengalami overload, maka OPF ini dapat menyediakan corrective dispatch atau pengaturan perbaikannya, di mana operator sistem ini dapat melakukan operasi atau langkah untuk mengurangi overload. Yang kedua adalah OPF ini dapat digunakan secara periodik untuk pengaturan optimal pada voltage generator. Nah, pada tap trafo dan kapasitor switch. Nah, sekian dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fajri, NIM D0411811006. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu metode yang digunakan untuk optimal power flow. Yang pertama, metode iterasi lambda. Salah satu metode dari banyak standar pada economic dispatch dalam melakukan pengiterasian nilai lambda sampai diperoleh nilai lambda yang dikehendaki. Kemudian metode gradient. Metode ini lambat dalam konvergen dan sulit dalam memecahkan masalah dari inequality constraint. Yang kemudian metode Newtons. Kemungkinan untuk konvergen yang sangat cepat tetapi memiliki masalah terhadap inequality constraint. Kemudian metode linear programming atau LPOPF. Salah satu metode yang terkenal dalam penggunaan secara umum, mudah dalam mengatasi masalah dari inequality constraint. Fungsi objek nonlinear adalah objektif nonlinear dan masalah constraint dapat diatasi dengan linearisasi. Dan terakhir itu metode interpoint. Salah satu juga dari metode OPF yang terluas dan terkenal, mudah untuk mengatasi masalah dari inequality constraint. Metode Newton-Raphson adalah salah satu cara yang dipakai dalam menyelesaikan perhitungan aliran daya. Adalah metode Newton-Raphson. Metode ini menerapkan dari Taylor untuk mendapatkan persamaan matematika sebagai dasar perhitungan iterasi yang menggunakan matriks Jacobian. Metode Newton-Raphson merupakan prosedur pendekatan berurutan berdasarkan estimasi awal yang tidak diketahui dan merupakan penggunaan dari Taylor. Metode Newton-Raphson memiliki perhitungan lebih baik dibanding metode Gauss-Seidel untuk sistem tenaga listrik yang lebih besar karena lebih efisien dan praktis. Jumlah iterasi yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan ukuran sistem. Untuk mencari daya aktif dan daya reaktif, Q sebagai berikut. Kemudian dalam metode ini persamaan aliran daya dirumuskan dalam bentuk polar dari Taylor seperti pada persamaan berikut. Kemudian, dalam bentuk singkat dapat ditulis sebagai berikut. Matriks Jacobian memberikan perbandingan linear antara perubahan pada sudut tegangan dan tegangan dengan sedikit perubahan daya aktif dan daya reaktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Musdir, NIM D0411811003. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya mengenai optimal power flow. Nah, optimal power flow dalam studi sistem tenaga atau OPF merupakan suatu metode untuk melakukan pengaturan yang optimal pada jaringan sistem tenaga listrik dengan melakukan optimasi nilai-nilai fungsi objektif yang dicari seperti 1. Nilai biaya pembangkitan atau ekonomi dispatch. 2. Fungsi rugi-rugi jaringan atau losses dengan mempertimbangkan batasan-batasan operasi peralatan atau constraint. Yang pertama, ekonomi dispatch. Ekonomi dispatch adalah fungsi operasi ekonomis pada pembangkit. Umumnya, fungsi ini diterapkan pada pembangkit dengan jenis pembangkit termal. Dalam proses ekonomi dispatch, dilakukan pembagian beban terhadap masing-masing pembangkit yang ada dalam sistem,
sedemikian rupa sehingga didapatkan nilai total biaya pembangkitan yang ada menjadi minimum atau memiliki nilai yang paling ekonomis. Perhitungan dalam fungsi economic dispatch membutuhkan input berupa karakteristik pembangkit, di mana karakteristik ini menggambarkan hubungan antara input dan output dari pembangkit. Input yang dimaksudkan adalah debit bahan bakar pada pembangkit, liter atau ton per jam, dan output pembangkit adalah tenaga listrik yang dihasilkan megawatt. Pada setiap pembangkit, input yang dimaksud adalah total energi panas yang dibutuhkan oleh pembangkit MBTU per jam atau biaya dolar per jam. Persamaan yang menunjukkan karakteristik input-output pembangkit ditunjukkan pada persamaan Fp sama dengan alfa tambah beta P tambah gamma P kuadrat. Dengan variabel persamaan di atas meliputi F yang merupakan input pemakaian bahan bakar atau kalor MBTU per jam. P adalah daya yang dibangkitkan dalam satuan megawatt. Dan alfa, beta, dan Ci merupakan konstanta dari pembangkit yang menggambarkan karakteristik input-output pembangkit. Yang kedua, fungsi losis atau rugi-rugi. Dalam sistem tenaga listrik terdapat daya yang tidak diserap oleh beban, namun daya tersebut hilang dalam jaringan transmisi dalam bentuk energi panas atau berubah menjadi bentuk lain. Hal ini disebabkan oleh adanya impedansi dari jaringan, di mana hal ini akan mengakibatkan adanya penurunan tegangan pada bus yang saling terhubung pada jaringan transmisi. Persamaan di bawah menunjukkan perhitungan pada fungsi losis yang terjadi antar bus, di mana P loss sigma NLK sama dengan 1 GK TK VI kuadrat tambah VJ kuadrat dikurang DTK VI VJ cos theta I kurang theta J. Pada perhitungan losis berlaku keseimbangan aliran daya yang dibangkitkan dengan daya yang diserap oleh beban dan jaringan transmisi yang ditunjukkan pada persamaan P load atau P beban tambah P losis sama dengan sigma PI. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.